Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hasolan nasa syu'ubaw wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyya akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummati khairil umam. Amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi wa inna abadan nas minallahi ta'ala al-qalbul qas. Al-hadith. Para hadirin rahimahullah, yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir cintai, dan yang Al-Fakir banggakan. Alhamdulillah izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bersolaturahim di acara berbagi tausiah, pengalaman, ilmu, wawasan, dan saling mengisi, saling melengkapi di antara kita, dan sekaligus kita bisa bersilaturahim. Alhamdulillah. Marilah kita jadikan acara kita ini adalah media untuk bisa lebih dekat, lebih erat dalam menjalin hubungan silaturahim ini. Yang mana acara seperti ini adalah suatu acara yang benar-benar diarahkan, dianjurkan, diharuskan oleh semua agama tentunya, terutama di dalam agama Islam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tafarraqu jami'a. Kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak bersatu, yakni berpecah. Alangkah banyaknya antrinya manusia-manusia yang punya kepentingan yang tidak elok untuk memecah belahkan umat manusia. Ya, terutama khususnya umat Islam. Islam di Indonesia paling terbanyak. Indonesia terpandang, dipandang, dilihat, terlihat oleh dunia bahwa Islam Indonesia kuat. Orang-orang Islam Indonesia atau orang-orang non-Muslim Indonesia, orangnya pintar-pintar, orangnya jenius-jenius, orangnya berani-berani. Makanya satu cara untuk meruntuhkan, untuk menghancurkan, yaitu diadu domba. Subhanallah. Oleh karena itu, Al-Fakir menyerukan dan Al-Fakir mengajak dengan kerendahan hati, dengan kebodohan Al-Fakir sendiri, dengan kelemahan Al-Fakir sendiri. Ayo kita bersatu, jangan mau, jangan bisa untuk
koyak untuk dipisahkan, untuk dipecahkan. Jangan sampai. Na'udzubillahi min dzalik. Apapun caranya, seperti apapun coraknya, kita bisa berpikir, oh ini menghancurkan nih, oh ini memecah belahkan. Ya kita pasti kita bisa untuk menciplak atau mengkopi atau meneropong atau mengira ke arah itu. Karena setahu Al-Fakir ya, seumur Al-Fakir begini, udah tua kayak begini, ya sedikit banyaknya mengetahui dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, ya mengetahui dan tahu dan menyimak. Jadi kita sekali lagi jangan bisa untuk dipecah belah. Pokoknya kita sama. Agama boleh berbeda, pandangan boleh berbeda, pendapat bisa berbeda, tapi satu, apa? Kesatuan dan persatuan tetap kita harus kokoh. Jangan bisa dikoyak, jangan bisa digeser, jangan bisa dipecah belahkan. Insya Allah. Karena kalau kita pecah, kekuatan lemah. Kalau kekuatan lemah, kita hancur. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah Al-Fakir dengar bahwa Indonesia merdeka adalah dengan mengorbankan darah. Berapa ribu, berapa juta, berapa ratus juta. Pengorbanan kita untuk merdekanya Indonesia. Oleh karena itu, apalagi kita misalkan dalam Islamnya, Islam terbagi sekian, ya kita tahu. Tapi jangan menjadi pemisah. Jangan menjadi satu alat untuk kita bisa dipecahkan. Kulit boleh berbeda warna. Ilmu boleh kita berbeda pengalaman. Wawasan boleh dan bisa kita berbeda. Tapi satu yang tidak bisa dipecahkan, yang tidak bisa untuk berbeda, yaitu adalah kebersatuan. Tetap kita harus bersatu. Apapun agama kita, apapun bangsa kita, warna apapun kulit kita, tetap kita harus bersatu. Allahu Akbar. Itu jadi gini, jadi kita tetap harus bersatu. Karena kan ajaran Islam ini sangat luas, sangat luas. Ya, Al-Fakir berpikir dan Al-Fakir membuka dan Al-Fakir membaca. Misalkan ini di dalam agama Islam aja lah. Misalkan di dalam ilmu tauhid, dalam ilmu fikih, dalam ilmu tasawuf, ilmu al-hikmah, ilmu torekat, itu kalau kita kurang membaca, kalau kita tidak banyak guru, ya mungkin kita saling debat, mungkin kita saling menyalahkan, mungkin kita saling menyerang, hanya teman-teman kita, seputar teman-teman kita. Jadi orang yang di luar kita malah ketawa ngakak. Na'udzubillahi min dzalik. Justru kita, di luar kita pun kita harus bisa bersatu. Insya Allah. Di sini Al-Fakir tadi membacakan satu hadis, yaitu yang berbunyi, la tuksirul kalam. Jadi kita tidak boleh banyak bicara bi ghairi dzikrillah, yang tidak ada artinya untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah. Jadi kalau kita bicara itu harus ada kaitan dengan ingat kepada Allah. Kalau hanya bicara-bicara yang enggak jelas, hanya bicara-bicara yang lantur, hanya bicara-bicara yang tidak ada artinya, udah, jangan. Kenapa? Karena fa'inna kasrotal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena kalau kita ngomong yang enggak jelas, ngomong yang enggak artinya, ngomong yang ada manfaatnya, omongan yang tidak bisa diambil. Apa sih ini omongan? Kata-kata yang kita bisa ambil, enggak ada yang bisa diambil. Omongan yang kayak begitu, itu adalah hanya mengeraskan hati kita saja. Hati kita menjadi keras. Pendapat kita menjadi kaku.
Akhirnya sombong, merasa kita paling hebat, merasa kita paling pintar, merasa kita paling wah. Itulah akibat daripada kita banyak bicara, jadi keras hati kita. Sedangkan wa inna ab'adan nas minallahi ta'ala al-qalbul qas. Sedangkan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang keras hatinya. Oleh karena itu mari kita kurangin bicara. Bahkan jangan bicara kalau memang pembicaraan kita itu tidak ada artinya. Tuh, jadi makanya bicaralah. Au yasmut. Atau diam. Ya maksudnya kul, bicara. Seandainya pembicaraan kita itu ada artinya. Kul, bicara. Seandainya pembicaraan kita ada artinya. Au yasmut. Atau diam saja. Sekira-kira pembicaraan kita itu tidak artinya. Tidak ada artinya. Seperti itu. Itulah. Semoga ini sekelumit nasihat Nabi kita. Nabi besar Muhammad SAW. Benar-benar bisa masuk. Nyelesep ke hati sanubari kita. Sehingga kita bisa mengaplikasikan. Sehingga kita bisa mengamalkan. Dan sehingga kita bisa melaksanakan titah-titah seperti itu. Sekarang Al-Fakir langsung mau ke acara inti, yaitu Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu tasalsula, yaitu ilmu supaya kita dipercaya oleh orang. Oleh orang kan kadang-kadang gini. Kadang-kadang kita tidak dipercaya orang. Mau minjem modal aja ke orang nggak ada yang ngasih, ya memang nggak percaya. Takut bohong, takut ditipu, pokoknya takut. Kalau nggak percaya bingung. Ya, mau apa saja kalau kita tidak dipercaya orang susah. Ya makanya Al-Fakir ijazahkan satu ilmu untuk atau agar dipercaya oleh sesama kita. Apa itu? Ya pertama tulis ini amalannya atau wiridnya. Pertama yang ditulis kita hadaratnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wa sufliyah. Wa susana hadrati malaki birumikal wisrfil wa ajru wa mungkar wa nakir wa raqib wa atid wa malik wa ridwan alaihi wassalatu wassalam. Wa khususan ila hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Wa khususan ila hadrati Syekh Syarif Hidayatul Cirebon wa khususan ila hadrati Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Banten wa ila hadrati Syekh Maulana Yusuf Sultan Banten wa khususan ila hadrati Syekh Maulana Mansur Cikaduan Banten. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamilu Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh wa Ustadzi Man Ajajani Hadza. Wa khususan ila hadrati Abi wa Umi Syekh Uli Lailahum Al-Fatihah. Itu baca hadaratnya dulu. Udah biasa, udah mafhum, udah kita mafhum ya, udah kita maklum, kita udah paham, kita udah tahu. Setiap kita ngucapin Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Tuh, terus apa wiridnya? Wiridnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mashmakhin mashkhitha mashlamun allazi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun atau kung fayakun. Itu kita puasa 17 hari. Terus wiridnya yang tadi doanya dibaca 9.000 sehari. Mau bagaimana caranya? Kita mau di mipil ya, mau dituntut atau mau di sekaligus gitu kontan.
Itu. Terus setelah beres nih kita puasa wirid. Kalau kita mau mengaplikasikan, mau memakai, itu yang hadaratnya nggak usah ditulis, nggak usah dibaca lagi, udah nggak usah ini mah. Langsung aja kita ditulis itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tulis di piring atau di kertas yang kira-kira kalau dikasih air jadi turuh gitu. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya basmakhin Allahumma ya basmakhin maskhitha maslamun allazi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sekali lagi, Allahumma ya basmakhin Allahumma ya masmakhin, maaf ya. Allahumma ya masmakhin maskhitha maslamun allazi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuh, nanti ini dikasih air tulisan itu, dikasih air langsung kita dipakai mandi. Setelah mandi kita minum dulu seteguk, langsung kita meminta kepada Allah. Sebelum minum meminta dulu, berdoa. Langsung kita mandi, pas air ke kepala kita, ini kepala dulu. Kalau mandi itu kepala dulu. Pas langsung kita meminta kepada Allah untuk semua orang percaya kepada kita. Tuh, nanti setelah waktu mandi harus semua harus terbasahi, jangan ada yang tidak terbasahi. Nah, setelah itu insya Allah kita dipercaya oleh semua orang yang kita datangin. Atau kita menolong orang bisa ini. Pas ada orang ke kita minta bantuan, ini saya mau ke sana, mau pinjam uang atau mau gimana lah supaya dipercaya, bisa kita nanti tulis sama kita ke piring atau ke kertas, langsung airnya disuruh minum sama dia pakai mandi. Insya Allah bisa. Jadi kita bisa untuk mengobati diri sendiri dan bisa untuk ke orang lain juga insya Allah. Jadi kita bisa menolong orang. Itulah yang Al-Fakir bisa aturkan. Semoga diberi keampuhan, kematian, kemanjuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ikhlas babul wusul. Kuncinya satu. Kita beramal ikhlas karena Allah dan kita niat berzikir semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekian demikian. Terima kasih. Al-afwi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.